Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kembali berjumpa dengan saya, Edson Arif, dan Bung Rocky Gerung, dari Rocky Gerung Forum News Network. Gitu. Ini penting saya jelaskan Rocky Gerung Official News Network, karena ini adalah produk dari FNN. Ya, jadi produk media dari FNN. Nah, Bung Rocky, pagi ini, atau Presiden Jokowi dijadwalkan terbang ke kunjungan kerja ke Kalimantan Barat. Nah, yang menarik ini ternyata beliau akhirnya mengunjungi Sintang. Nah, Anda kan masih ingat ya kemarin sohib Anda Fadlizon gara-gara Sintang jadi menghilang. Wah, rimanya enak tuh. Gara-gara Sintang Fadlizon menghilang gitu. Dan Jokowi datang. Nah, akhirnya beliau datang ke sana, dan yang menarik itu ternyata ini saya kira pasti banjirnya sudah reda. Beliau akan meresmikan bandara baru di sana dan beberapa infrastruktur lain. Itu Bung Rocky. Jadi kita bingung nih, kok masih ya ada peresmian bandara, padahal kita tahu ada ribut-ribut Angkasa Pura I itu sedang mengalami kerugian sangat besar, dan salah satu bebannya itu Bandara Internasional Kulon Progo, Yogyakarta, Bung. Anda kalau ngomongin Yogyakarta, ya itu kalau ngomongin Bandara Kulon Progo pasti ingat Siskai. Nah, yang ditangkap polisi kemarin. Gitu. Jadi sebetulnya sekarang bandara itu adalah lokasi, bukan lokasi penerbangan, dia lokasi Instagram karena Instagramable. Jadi ya mumpung bandaranya kosong, ya banyak orang yang memanfaatkan untuk bikin bikin konten di situ kan. Bikin konten ya. Mungkin juga sang pembuat konten kemarin yang dianggap porno sebetulnya ingin menarik perhatian. Presiden, jangan kebanyakan resmin bandara, nanti jadi tempat orang mejeng-mejeng doang tuh. Kan kita mesti baca begitu sebetulnya tuh. Bukannya dia mau pamerkan tubuhnya, dia mau pamerkan bahwa bandara itu nggak ada gunanya sekarang. Karena mangkrak dan bahkan pengelolanya itu bangkrut, defisit Angkasa Pura. Jadi lepas dari itu, ini Presiden sepertinya kita mau bikin refleksi sebetulnya apa yang terjadi di dalam kabinet sehingga semua kalkulasi ekonomi yang buruk justru itu yang dipamerkan. Meresmikan bandara, padahal sebetulnya ini beberapa bandara justru terbengkalai, ini ditambah lagi bandara. Apalagi Sintang yang sebetulnya itu orang minta supaya Presiden ke sana karena ada soal kerusakan lingkungan, alam, banjir segala macam. Tapi baru sekarang Presiden datang dan justru untuk meresmikan bandara, bukan untuk memperlihatkan empati pada rakyat yang udah tahunan di situ, udah mengalami penderitaan. Tapi saya tetap menganggap bahwa Presiden butuh headline terus itu. Entah dia kontroversi, entah dia semacam pencitraan diri yang berulang-ulang yang membosankan. Tapi begitulah. Dan ya pers istana kan nggak ada cara lain selain mempromosikan aktivitas Presiden tuh. Lain kalau ada pers yang sebetulnya juga memberi kritik, kan nggak boleh pers memberi kritik. Ini udahlah kita puja-puji sesuatu yang dulu sebetulnya. Ya, makanya itu menurut saya pasti ada yang salah. Pak Jokowi pasti nggak paham yang begini-begini, nggak sampai detail segitu memahami itu ya. Ya, di satu sisi tiba-tiba kok dijadwalkan, apa yang pasti kan dipikirkan gitu, apa nih yang akan jadi headline di media? Meresmikan bandara. Padahal kita tahu fokus perhatian orang itu kalau Sintang itu soal banjir, ya soal deforestasi gitu. Kedua kalau soal bandara, lah ini aja baru saja Angkasa Pura mengumumkan kerugiannya dan karena salah satunya Bandara Kulon Progo itu. Kan ini menurut saya dari sisi komunikasi politik ini apa ya salah lah ya, yang dijual adalah produk yang gagal gitu ya. Sudah mengalami damage itu yang disebut brand damage gitu kan. Ya, image buruk tapi masih dipasarkan. Karena memang nggak ada lagi image baiknya kan. Kenapa misalnya orang mau tunggu apa berita baik dari istana, nggak ada lagi gitu. Selain sindir-menyindir di antara mereka, selain memanfaatkan sisa kekuasaan untuk merampok APBN kan. Jadi Presiden butuh selalu hiburan, bukan buat supaya bangsa terhibur, ya buat dirinya sendiri. Kan ada kebanggaan kan turun dari bandara, terus ada sambutan tarian adat, lalu guntingnya disiapkan untuk gunting pita. Kadang-kala mungkin guntingnya udah tinggal gunting kuku tuh yang karena guntingnya udah patah semua tuh. Jadi tetap kita nggak paham loh apa sebetulnya desain
Presiden Jokowi untuk menghasilkan peradaban politik di negeri ini. Kalau pintu pertama untuk membaca peradaban politik kan pers istana, dan pers istana tidak memberitakan hal yang seharusnya dikasih semacam komentar tuh, bahwa Presiden datang ke Sintang walaupun udah terlambat untuk menyapa. Ya, basa-basinya ada lah gitu. Ini tiba-tiba langsung beritanya meresmikan bandara. Siapa yang peduli meresmikan bandara? Dan orang anggap bandara itu bertaburan di Indonesia, bandara tuh yang penumpangnya itu tinggal 10% itu. Jadi sekali lagi, sementara beberapa tempat yang favorit akhirnya dipenuhi lagi oleh orang itu. Karena orang tinggal milih aja bandara yang favorit, dan itu potensi kerumunan. Jadi satu keadaan di dalam layar besar bangsa ini, orang melihat ada semacam kegembiraan untuk selalu ada di depan kamera. Dan Presiden ketagihan kamera juga tuh akhirnya. Tapi kita tahu bahwa di belakang itu ada laporan keuangan yang memburuk. Kan kontradiksinya begitu tuh. Tapi dia tidak lagi jadi kontradiksi karena memang Presiden adalah man of contradiction, kan itu. Ya. Oke. Jadi kalau dengan menggunakan pisau analisis dari Ben Bland ya, yang Anda sebut tadi ya, man of contradiction, kan penelitian dari Ben Bland, Benjamin Bland, peneliti di Australia, bekas wartawan yang jadi peneliti, yang sudah kemudian dibukukan ya, menjadi Jokowi Man of Contradiction. Nah, saya kira ternyata kemudian tidak terlampau salah kesimpulan Ben Bland ini, karena kita lihat praktek-praktek kebijakan juga seperti itu. Sekarang yang paling banyak disoroti oleh publik itu adalah pernyataan dari Pak Luhut Panjaitan yang menyatakan bahwa batal itu penerapan level 3 PPKM level 3 untuk seluruh Indonesia selama Natal dan Tahun Baru. Dan padahal itu kan sebelumnya itu tanggal 17 November yang lalu, Bung Rocky, yang mengumumkan adalah Menko PMK Muhadjir Effendi. Jadi saya bingung alasannya Pak Luhut ini menarik, karena ternyata angka vaksinasi kita itu sudah sangat tinggi angkanya, baik yang vaksinasi pertama maupun yang kedua, dan juga untuk lansia. Nah, padahal kalau kita lihat data yang nggak sampai sebulan lalu sama data yang sekarang itu ya nggak ada bedanya gitu. Jadi bagaimana kebijaksanaan bisa berubah gitu. Saya kira Pak Luhut baru beri order pada stafnya untuk carikan statistik yang memungkinkan PPKM itu tidak dijalankan. Jadi ada statistik baru mungkin yang belum dipublish. Kan ini cuma soal mengajukan data kan, bahwa ya aman karena tingkat pemberian vaksin sudah tercapai. Loh, dari dulu juga dengan mudah Pak Luhut bisa bikin proyeksi pemberiannya tercapai apa enggak, kenapa baru sekarang? Kan sebetulnya ini juga yang kita cuma bisa menduga bahwa ada tuntutan ekonomi sebetulnya untuk menghidupkan pasar dan permintaan. Tapi mendua tuh. Akhirnya di ujung terlihat bahwa kalau ditutup lagi PPKM, maka proyeksi bahwa ekonomi akan membaik setelah semester depan. Kan begitu kan, Sri Mulyani masih menduga bahwa akan membaik semester depan. Itu dibatalkan dengan keadaan per akhir tahun ini kan. Jadi demi menyelamatkan statistik, kira-kira begitu nih kesimpulan saya. Demi menyelamatkan proyeksi statistik pemerintah, maka resiko kesehatan diabaikan. Kan itu intinya jadinya kan. Tapi yaudah, itu nanti ya akan disebut juga. Sekarang kita bertumbuh lagi melampaui Malaysia, melampaui Singapura. Kan itu yang dikejar kan. Oleh karena itu kita biarkan COVID merajalela lagi. Kira-kira begitu kontradiksinya. Tapi buat kita sebenarnya tidak terlalu kaget ya, karena kan memang sejak awal pemerintah kita itu terlihat sekali lebih mementingkan pertumbuhan ekonomi, di kepentingan korporasi besar ketimbang masalah kesehatan masyarakat. Itu kan sebenarnya semua para epidemiolog, para pengamat semua sudah menyatakan semacam itu. Tetapi maksud saya di dalam situasi yang seperti sekarang, ketika ancaman itu sebenarnya sudah mulai melandai, penurunan sudah melandai, tetapi ada ancaman baru, kan gitu ya, yang disebut Omikron, yang seluruh dunia mengkhawatirkan itu. Tiba-tiba kita dengan percaya diri seperti awal-awal lalu menyatakan, oh aman kita karena vaksinasi kita sudah sangat tinggi. Ya, karena pemerintah lebih banyak dukun daripada menteri di situ kan. Jadi konsultannya adalah dukun. Sebetulnya itu yang terjadi kan. So kalau kita pakai akal, seluruh dunia lagi heboh soal varian baru ini nih. Tapi memang dianggap bahwa ya nggak begitu berbahaya karena itu juga datang dari kelas jenis yang sama.
hanya ada mutasi dalam beberapa tipe DNA-nya atau RNA segala macam, itu istilah teknis. Tapi ada kecemasan bahwa justru karena barang baru ini belum dideteksi secara sempurna, maka kehati-hatian mesti ditingkatkan sebetulnya kan. Jadi intinya itu tuh. Tapi kalau kita lihat keterangannya kan ya udah divaksin memang bertambah. Tapi kan datanya orang tua itu, lansia itu mungkin 15-20% yang baru divaksin kan. Dan efikasi dari vaksin itu juga udah turun 6 bulan ini. Kan mestinya ada kampanye peningkatan vaksinasi karena efikasi yang turun selama periode 6 bulan setelah 2 kali divaksin. Lalu ada potensi varian baru, oleh karena itu maka pemerintah mengetatkan lagi itu. Tapi ini nanti jadi isu lain lagi kan, isu seolah-olah ini karena Natalan diizinkan segala macam. Jadi kemudian berkembang isu yang lain kan, padahal sebenarnya isu kesehatan itu. Mentang-mentang Natalan dibiarin supaya mall hidup terus. Mall siapa yang punya? Kira-kira begitu pertanyaannya kan. Di belakang mall adalah kepentingan oligarki. Kan jadinya bertambah terus analisis yang sebetulnya nggak diperlukan gara-gara tidak ada konsistensi dalam kebijakan. Ya apa yang berlangsung di istana kadang-kala kita nggak tahu ini hasil rapat atau hasil bisikan konglomerat para pemilik mall kan begitu. Ya, karena saya yakin apa yang disampaikan oleh Pak Menko PMK sebelumnya itu bukan keputusan pribadi Pak Menko PMK. Itu biasanya kayak gitu, hal yang serius seperti itu diputuskan rapat kabinet terbatas lah setidaknya ya. Para presiden, wakil presiden, Menko dan para menteri terkait gitu. Jadi agak aneh kita ketika tiba-tiba dalam waktu tidak sampai 1 bulan berubah lagi. Dan itu juga pasti juga keputusan tidak bukan keputusan Pak Luhut, itu pasti juga keputusan rapat kabinet terbatas. Tapi Pak Luhut seringkali menganggap bahwa keputusan dia, walaupun diambil sendiri, pasti akan dibenarkan oleh Presiden. Karena udah ada semacam kesepakatan bahwa dalam keadaan-keadaan tertentu silahkan Pak Luhut yang ambil kebijakan. Kan ini jadi pola akhirnya kan, bahwa karena Menteri Luhut itu tahu segala hal, maka biarkan Menteri Luhut putuskan, yang menteri lain ikut aja tuh. Itu nggak mungkin dibantah lagi. Ya. Karena Pak Luhut juga sebetulnya diam-diam merasa kok terlalu birokratis ya pengambilan keputusan. Biarkan saya dengan tim saya yang putuskan Pak Jokowi. Kira-kira begitu percakapannya kan. Lalu Pak Jokowi bilang, ya oke, silahkan itu. Nah, kita tahu ini problem dalam cara pengambilan keputusan itu. Ya. Tapi tentu karena kedudukan Pak Luhut itu spesial di kabinet kan. Dan kita tahu sejarah Pak Luhut dengan Pak Jokowi jauh lebih panjang daripada sejarah menteri-menteri yang lain. Oh iya, kalau itu pasti karena sejak beliau, saya sih bisa membayangkan itu karena kan beliau kan punya kongsi bisnis dengan Pak Jokowi ketika Pak Jokowi masih jadi wali kota ya. Saya membayangkan posisi Pak Luhut dulu kan tokoh nasional bintang 3 dan Pak Jokowi sebagai wali kota pasti inferior lah dalam posisi hubungan hubungan personal mereka ini gitu. Awalnya ya saya kira. Ya dari awal begitu, tapi itu kemudian yang berlanjut sampai akhir nanti kan. Karena attachment itu, kedekatan dan kelengketan bisnis itu susah untuk dipisahkan dengan kemampuan kita membaca psikologi manusia kan. Jadi Pak Luhut tahu psikologinya Pak Jokowi tahu psikologi Pak Luhut. Maka berlangsunglah semacam keistimewaan di situ. Nah ini soalnya bahwa di kabinet ada 2 aspek meritokrasi dan aspek yang sangat personal, yang dipersonalize oleh masa lalu, oleh relasi masa lalu beliau berdua tuh di bidang bisnis sebetulnya. Jadi dengan pemahaman semacam itu kita bisa menyimpulkan bahwa keputusan Pak Luhut yang benar yang akan diambil oleh pemerintah ya. Benar dalam pengertian itulah yang akan diambil oleh pemerintah bahwa level 3 PPKM itu tidak akan diberlakukan secara serentak di Indonesia pada Natal dan Tahun Baru ini ya, Bung Rofi. Yang mesti ditambahkan bukan sekedar benar dan tak terbantahkan itu. Oh, oke. Baik. Saya kira itu, tapi jangan kaget juga kalau kemudian di tengah jalan akan ada perubahan lagi aturan karena kita mesti harus siap dengan situasi yang seperti itu dengan uncertainty. Kita harus siap. Ya. Tapi di dalam keadaan uncertainty itu. Ya. Dan saya kira kita pasti kan dengan itu, dengan uncertainty atau apa ini uncertainty inconstitutional. Nah,
Conditional uncertainties. Oh, conditional uncertainty, bukan uncertainty inconstitutional, bukan. Karena tergantung pembicaraan beliau 2 hari nanti itu antara Pak Jokowi dan Pak Luhut lagi. Ya, ya. Oke, tapi tetap apapun, kita tentu saja mengucapkan selamat menyambut liburan Natal dan Tahun Baru. Tapi tetap saja kita mesti mengingatkan jangan euforia, jangan lepas kontrol, karena bagaimanapun juga COVID masih terus mengintai kita. Jadi jaga jarak, gunakan masker, dan jangan lupa mencuci tangan. Sementara tugas kita adalah menjaga jarak dengan kekuasaan dan juga membuka mulut terus untuk mengkritisi kekuasaan, gitu ya, Bung Rocky. Iya, betul. Sambil mengingatkan bahwa di banyak daerah sekarang ada cuaca yang ekstrim, banjir, mungkin 10 daerah yang tergenang, dan itu akan ada banyak pengungsi lagi. Nah, pengungsi itu potensial untuk menularkan COVID lagi. Jadi itu sebetulnya keadaan real kita tuh. Ya. Oke, terima kasih, Bung Rocky. Siap.